Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih ada Tuhan Yesus yang sudah kasih saya dibuka sampai detik ini. Terima kasih juga untuk Pastor Zek, Pastor Dedi yang sudah kasih saya kesempatan mungkin untuk bukan khotbah kan, mungkin sharing kali di sini. Oke. Jadi seperti yang sudah tadi sebutkan saudara kita, bahwa kita membahas ayat Roma 12:1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ini buat saya berpikir, ketika saya mempunyai anak, saya berharap lebih. Saya pengen anak saya tuh jadi yang baik, jadi yang sopan, jadi yang pintar, ya kan? Tapi dalam perjalanan waktu banyak yang dilakukan anak saya yang melukai hati saya. Misalkan entah dia sengaja atau tidak, kita nggak tahu ya kan. Tapi banyak kan mungkin karena pengaruh lingkungan atau sekolah atau segala macam. Nah itu yang bikin saya berpikir di sini. Tuhan menciptakan kita maunya supaya kita tuh bisa menjadi sesuai dengan seturut kehendaknya dan sesuai kehendaknya, seperti yang tertuang di dalam firman Tuhan. Tentunya salah satu bukti pengabdian kita terhadap Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan pada Allah. Hal ini memiliki makna bahwa tubuh kita harus digunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan dengan tidak menyesuaikan diri pada nilai-nilai duniawi. Yang saya coba cari ini, istilah dunia itu rupanya sudah dibahas di dalam 1 Yohanes 2:15-16. 1 Yohanes 2:15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kanker hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saya pikir lagi kembali ke yang anak saya tadi, benar juga saya pikir. Karena kalau misalkan gini, saya tidak merokok misalkan, tiba-tiba anak saya merokok, pasti orang berpikir kan, bapaknya aja nggak merokok, kenapa anak yang merokok? Apa benar anak kasar gitu kan? Nah, saya coba refleksikan sendiri kayak begitu. Jadi kita anak Tuhan Yesus, tapi perilaku kita jauh dari yang disebut anak Tuhan Yesus. Contohnya merokok, berbohong, atau tidak taat beribadah. Gimana kita mau sebut anak Tuhan Yesus? Kenapa mau anak Tuhan Iblis kan? Jadi itu, pentingnya itu yang saya lihat semenjak saya menjadi Kristen, banyak orang yang fake. Jadi, wah kelihatannya seperti kata saudara kita tadi bilang beribadah rajin, tapi nggak pernah dapat apa-apa gitu. Padahal kalau kita orang yang normal, rugi kita. Udah capek-capek ibadah, bangun pagi, buru-buru, naik kendaraan segala macam. Terus kita duduk, udah ngantuk gitu, nggak dapat apa-apa, buat apaan? Dengan tidur di rumah sekalian. Nah, jadi kembali ke sini lagi. Jadi tubuh kita bukan untuk kesenangan diri sendiri, apalagi untuk memuaskan keinginan kita saja, tetapi sudah menjadi suatu keharusan untuk berguna bagi penggenapan rencana Allah di dunia ini. Kalau orang percaya bekerja menggunakan tubuh, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab setiap individu untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya
agar tubuhnya bisa efektif bagi kerjaan Tuhan. Dalam hal ini, kemalasan adalah suatu dosa. Sebab orang malas membuat dirinya tidak efektif bagi Tuhan dan tidak bertanggung jawab kepadanya secara benar. Yes, amen. Terus timbul pertanyaan di saya tadi, lalu bagaimana cara kita menyesuaikan diri ke dunia ini? Di ayat kedua yang Roma 12 tadi sudah dibahas. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita melakukan hal ini melalui kuasa firman Allah yang dapat mengubah kita seperti disebutkan di dalam Roma 10 ayat 10. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita sering dengar firman Tuhan, otomatis kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sama mungkin kalau kita sering mendengarkan lagu rock, kita akan jadi rocker. Ya kan? Mungkin kalau kita sering mendengar yang lain, ya misalnya lagu dangdut, kita akan jadi orang yang suka lagu dangdut. Ya seperti itulah sebenarnya. Tapi karena kita anak Tuhan, ya kita harus sering-sering dengar firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan. Firman Allah yang dijelaskan dalam hati kita oleh Roh Kudus merupakan satu-satunya kuasa di bumi yang dapat merubah haluan kita dari kedagingan kepada kerohanian sejati. Ialah satu-satunya yang dibutuhkan supaya kita bisa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Seperti di dalam 2 Timotius 3:16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik, bukan perbuatan buruk. Maka kalau yang melakukan perbuatan buruk berarti bukan anak Tuhan. Hal ini memang tak mudah. Tapi itulah yang harus menjadi dasar orang Kristen untuk sadar, untuk percaya bahwa kita memang dibesarkan untuk pekerjaannya dan kemuliaannya. Sebagai ayat penutup, saya ambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, selalu dengan mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Hasilnya dari semuanya ini bisa kita dapat di dalam Roma 12 ayat 2. Jadi kita terlatih dan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna buat Tuhan. Oke, itu aja. Salam, terima kasih semuanya. Selamat malam.